Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzi Baglianti Adi, NPM 190120132. Saya dari kelas aplikasi manajemen terpadu kelas M012. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS aplikasi manajemen terpadu. Di dalamnya ada studi kasus tentang PT Bulan Sabit. Jadi PT Bulan Sabit ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ketiga di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan saya selaku General Manager dari cabang Kalimantan akan melakukan rekrutmen karyawan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Di antaranya ada staf produksi, digital marketing, HR staff, dan ada yang terakhir finance admin. Yang pertama, penerapan ODO dalam perekrutan karyawan PT Bulan Sabit. Di sini saya selaku General Manager PT Bulan Sabit, perwakilan cabang Kalimantan akan melakukan rekrutmen karyawan dengan menggunakan aplikasi ODO. ODO sendiri adalah aplikasi atau seperangkat alat lunak manajemen bisnis yang digunakan salah satunya untuk melakukan rekrutmen karyawan. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu dengan membuka laman aplikasi dengan mengetik www.odo.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Kemudian kita akan mengklik logo seperti kaca pembesar dengan tulisan rekrutmen. Kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi data seperti gambar di samping untuk pendaftaran akun yang terdiri dari nama depan dan belakang, nama yang membuat akun, kemudian email, ini bisa email pribadi atau email dari perusahaan PT Bulan Sabit, kemudian nama perusahaan yang melakukan rekrutmen yaitu PT Bulan Sabit, negara yang melakukan rekrutmen, karena posisi saya saat ini ada di Indonesia maka saya mengisi Indonesia. Kemudian skala perusahaan, saya mengisi kurang dari 5 karyawan karena job position yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit ini hanya 4. Kemudian ada nomor telepon, ini bisa nomor telepon pribadi atau nomor telepon dari PT Bulan Sabit. Kemudian bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian ada minat utama, saya mengisi adalah saya adalah mahasiswa karena saat ini saya adalah seorang mahasiswa. Kemudian kita klik mulai sekarang yang ada di bagian bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bagian kiri bawah. Kemudian kita klik logo seperti kaca pembesar dengan tulisan rekrutmen. Kemudian akan muncul seperti tampilan berikut, ready to recruit more efficiently. Kemudian kita klik create yang ada di bagian kiri di bawah tulisan job position. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah selanjutnya kita akan mengisi job position apa saja yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit. Karena di PT Bulan Sabit ini jabatan yang kosong ada 4, yaitu digital marketing, finance admin, HR staff, kemudian dan staf produksi. Maka kita akan melakukan hal yang sama, mengisi data yang sama sebanyak 4 kali sesuai jabatan yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit. Yaitu ada job position, saya mengisi digital marketing, kemudian application email, ini sesuai email yang akan dikirimkan oleh lamaran-lamaran tersebut. Kemudian tampilan berikutnya akan muncul seperti ini. Ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan ada staff produksi. Selanjutnya
kita akan diarahkan untuk mengisi data pelamar yang sudah mengirimkan lamarannya ke PT Bulan Sabit. Mulai ada first interview, second interview, sampai dengan kontrak proposal. Setelah semuanya selesai, maka tampilan selanjutnya akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik create untuk membuat job position yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk mengisi data pelamar yang sudah mengirimkan lamarannya dan masuk ke tahap first interview. Di sini ada subject application name, kemudian ada applicant name, kemudian email dari pelamar yang digunakan untuk mengirimkan lamarannya ke PT Bulan Sabit, dan terakhir ada applicated job. Karena posisi yang dilamar oleh orang ini adalah digital marketing, maka akan tertera dengan tulisan digital marketing. Kemudian kita klik add. Kemudian tampilannya akan berubah seperti gambar di bagian kiri bawah seperti ini. Jika semua data dari pelamar sudah terisi, mulai dari first interview, second interview, sampai dengan kontrak proposal, maka tampilan akan berubah seperti gambar berikut. Dan jika semua data pelamar dari masing-masing job position sudah terisikan, maka laman terakhir yang akan muncul akan seperti gambar berikut. Nomor 2 yaitu konsep pemasaran yang diterapkan di kantor cabang Kalimantan PT Bulan Sabit. Yang pertama ada fokus pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan target pasar, maka perusahaan PT Bulan Sabit dapat memberikan nilai lebih dari para pesaingnya yang lain. Konsep pemasaran ini menekankan strategi tarik atau pull strategi. Ini berarti bahwa suatu merek yang sangat kuat akan membuat pelanggan lebih suka merek kita dari perusahaan yang lain. Kemudian ada nomor 2, diversiasi produk. PT Bulan Sabit akan selalu melakukan inovasi-inovasi atau membuat produk yang berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian nomor 3 ada menjaga kualitas produk. Karena dilandasi oleh asumsi bahwa konsumen itu lebih menyukai produk yang berkualitas. Jadi harga dan ketersediaan produk itu tidak terlalu berpengaruh pada keputusan pembelian oleh konsumen. Kemudian yang nomor 4, mengoptimalkan pemasaran dengan sosial media. Kita semua pasti setuju bahwa media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan kalangan yang berbeda sangat aktif dalam penggunaan media sosial ini. Contohnya, kita bisa menggunakan promosi menggunakan Instagram atau Facebook yang merupakan salah satu memasarkan produk lewat internet. Sosial media juga memungkinkan perusahaan PT Bulan Sabit untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk kita ke para konsumen, sehingga apa yang kita tawarkan memiliki peluang besar untuk terjual di konsumen. Kemudian yang nomor 5 yaitu memberikan insentif menarik pada konsumen. Sebuah produk itu akan terlihat bagus dan dapat dipercaya oleh banyak orang bila ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi ini atau testimoni ini dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, kita harus memberikan penghargaan atau berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni ini tidak harus selalu berupa uang, namun yang ketiga, siklus pembelian yang diterapkan di kantor cabang Kalimantan. Yang pertama yaitu ada penerimaan pembelian dari konsumen. Kita menerima penerimaan pembelian tersebut, kemudian mendatanya. Kemudian yang nomor 2 yaitu penegasan pesanan. Apakah pesanan itu sesuai seperti apa keinginan konsumen, kita tulis dan kita catat. Kemudian tahap ketiga ada prosedur order pembelian.
kita harus menyesuaikan pembelian dari konsumen itu apakah sudah sesuai dengan prosedur dari perusahaan PT Bulan Sabit atau belum. Kemudian tahap keempat yaitu kita melakukan pengiriman barang ke konsumen. Kemudian tahap kelima yaitu penerimaan barang dari PT Bulan Sabit ke tangan konsumen atau distributor. Kemudian tahap keenam yaitu pembayaran. Pembayaran ini bisa transfer maupun tunai maupun kredit. Kemudian tahap ketujuh yaitu pembuatan faktur oleh PT Bulan Sabit. Kemudian tahap ke-8 sekaligus tahap terakhir yaitu membuat laporan operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.